Kalian pernah dengar nama negara Kiribati? Mungkin sebagian besar dari kita hanya tahu kalau negara kepulauan di Pasifik ini adalah negara pertama yang akan tenggelam akibat perubahan iklim. Tapi, tahukah kalian kalau di balik ancaman itu, Kiribati menyimpan sejarah yang jauh lebih kelam dan mengerikan. Sebuah cerita yang sengaja disembunyikan dari dunia. Hari ini, kita akan bongkar sisi gelap Kiribati yang jarang sekali dibicarakan. Bayangkan sebuah surga tropis, dengan pasir putih dan air laut sejernih kristal. Itulah gambaran Kiribati. Tapi di bawah keindahan ini, tersimpan luka yang dalam akibat keserakahan manusia. Jauh sebelum ancaman perubahan iklim menjadi berita utama, Kiribati sudah lebih dulu merasakan penderitaan akibat kolonialisme. Pada akhir abad ke-19, Inggris datang dan menjadikan Kiribati sebagai bagian dari koloninya, yang dikenal sebagai Kepulauan Gilbert dan Alice. Apa yang mereka cari? Fosfat, sebuah sumber daya alam yang sangat berharga pada masa itu untuk pupuk. Pulau Banaba, salah satu pulau di Kiribati, kaya akan fosfat. Selama puluhan tahun, Inggris tanpa ampun mengeruk habis-habisan sumber daya ini. Mereka menggali pulau itu sampai ke intinya, meninggalkan lanskap yang hancur dan tandus. Penduduk asli Banaba dipaksa pindah dari tanah leluhur mereka, tercerabut dari akar budaya dan kehilangan identitas. Inilah awal dari tragedi panjang yang menimpa rakyat Kiribati. Eksploitasi ini bukan sekadar mengambil sumber daya, tapi juga merampas masa depan dan warisan sebuah bangsa. Tapi pengerukan fosfat yang brutal itu ternyata hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Puncak kengerian terjadi pada era Perang Dingin. Dunia saat itu dicekam ketakutan akan perang nuklir antara kekuatan Barat dan Uni Soviet. Inggris, yang ingin membuktikan kekuatan militernya, mencari lokasi terpencil untuk melakukan uji coba senjata paling mematikan yang pernah diciptakan, bom hidrogen. Dan pilihan mereka jatuh pada sebuah pulau di Kiribati, yaitu Kiritimati, atau yang lebih dikenal sebagai Christmas Island. Dimulailah sebuah operasi rahasia dengan nama sandi Operasi Grapple. Antara tahun 1957 hingga 1958, Inggris, dengan bantuan Amerika Serikat, meledakkan 9 bom atom dan hidrogen di atmosfer Kiritimati. Ledakan ini ribuan kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Langit yang biru seketika berubah menjadi bola api raksasa yang menyilaukan. Awan jamur yang mengerikan membubung tinggi, melepaskan partikel-partikel radioaktif yang mematikan ke udara. Apa yang terjadi pada penduduk lokal dan para tentara yang ada di sana? Mereka diperintahkan untuk membelakangi ledakan dan menutup mata dengan tangan. Tapi kekuatan ledakan itu begitu dahsyat. Beberapa saksi mata mengaku bisa melihat tulang-tulang di tangan mereka sendiri saat kilatan cahaya terjadi, seolah-olah sedang melihat hasil ronsen. Mereka tidak diberi perlindungan yang memadai. Mereka dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Pemerintah Inggris saat itu mengklaim bahwa uji coba ini aman dan angin akan meniupkan material radioaktif menjauh dari area berpenghuni. Tapi itu adalah kebohongan besar. Hujan hitam yang beracun turun di pulau-pulau sekitar, mencemari sumber air, tanah, dan lautan. Ikan-ikan mati mengambang di pesisir, dan tanaman gagal panen. Rakyat Kiribati, yang hidupnya sangat bergantung pada alam, tiba-tiba harus berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, radiasi. Dampak kesehatan yang ditimbulkan sangat mengerikan dan berlangsung hingga beberapa generasi. Banyak veteran Inggris dan Fiji yang terlibat dalam operasi ini, serta penduduk lokal Kiribati, menderita berbagai jenis kanker, penyakit kulit misterius, dan memiliki anak-anak yang lahir dengan cacat bawaan yang parah. Selama puluhan tahun, pemerintah Inggris menyangkal adanya hubungan antara uji coba bom tersebut dengan masalah kesehatan yang dialami para korban. Mereka bersembunyi di balik dalih kerahasiaan negara, meninggalkan para korban berjuang sendirian tanpa pengakuan, tanpa kompensasi, dan tanpa keadilan. Ini bukan hanya tragedi kesehatan, tapi juga sebuah trauma budaya yang mendalam. Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, tiba-tiba menjadi sumber ketakutan. Kepercayaan terhadap alam yang telah diwariskan turun-temurun hancur seketika. Kisah-kisah tentang awan beracun dan ikan aneh menjadi bagian dari cerita rakyat mereka, sebuah pengingat abadi akan luka yang tak pernah sembuh. Penderitaan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak bertanya mengapa mereka sakit, dan para orang tua hanya bisa menunjuk ke langit, ke arah bekas ledakan yang telah meracuni tanah air mereka. Dan seolah penderitaan itu belum cukup, kini Kiribati menghadapi ancaman eksistensial lainnya yang bahkan lebih nyata, kenaikan permukaan air laut. Sebagai negara yang terdiri dari atol-atol dataran rendah, Kiribati berada di garis depan krisis iklim. Ketinggian rata-rata daratannya hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Para ilmuwan memprediksi bahwa dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar wilayah Kiribati akan menjadi tidak layak huni dan akhirnya tenggelam sepenuhnya. Setiap kali pasang tinggi, air laut merangsek masuk ke desa-desa, merusak rumah, mencemari sumber air tawar dengan garam, dan menghancurkan lahan pertanian. Erosi pantai menggerus tanah mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Ini bukan lagi ramalan, ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi sekarang. Pemerintah Kiribati bahkan sudah membeli tanah di Fiji sebagai rencana darurat jika mereka harus merelokasi seluruh populasinya. Bayangkan, sebuah bangsa terancam kehilangan seluruh negaranya, terhapus dari peta dunia.
Kisah Kiribati adalah sebuah ironi yang tragis. Sebuah bangsa yang pernah diracuni dari langit oleh kekuatan nuklir, kini terancam ditelan oleh lautan akibat ulah negara-negara industri yang sama. Dari eksploitasi fosfat, uji coba bom hidrogen, hingga krisis iklim, sejarah Kiribati adalah cerminan dari keserakahan dan kelalaian dunia luar. Mereka adalah korban yang berkali-kali jatuh, dipaksa menanggung dosa yang tidak pernah mereka perbuat. Jadi, ketika kita mendengar tentang Kiribati yang akan tenggelam, ingatlah bahwa cerita mereka jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah kisah tentang perjuangan melawan kekuatan kolonial, melawan racun nuklir, dan sekarang, melawan naiknya lautan. Ini adalah kisah tentang ketahanan sebuah bangsa yang menolak untuk menyerah meskipun menghadapi kepunahan. Mereka tidak hanya berjuang untuk tanah mereka, tapi juga untuk keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang telah mereka alami selama puluhan tahun. Sejarah kelam Kiribati ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, tentang bahaya keserakahan, arogansi kekuasaan, dan dampak mengerikan dari perbuatan kita terhadap lingkungan dan sesama manusia. Nasib Kiribati hari ini bisa jadi adalah gambaran masa depan kita semua jika kita tidak segera bertindak. Terima kasih sudah menyimak cerita yang berat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengangkat kisah-kisah penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.